Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bahan ajar, dan saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Itu ada Dinas Safinatun Najwa dengan NPM 202014501035, Muhammad Ali Pasha Alfiano 202014501031, Muhammad Farhat 202014500982, Mutia Hajijah 202014500980, dan dengan saya sendiri Muhammad Raihan 202014501036. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman-teman saya masing-masing dari Safinatun Najwa dengan NPM 202014501035. Bahan ajar merupakan segala bahan dalam kurung baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetisi yang akan dikuasai peserta didik dalam digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaan implementasi pembelajaran. Terus yang kedua, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Oleh sebab itu, bahan ajar dibuat untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yakni mencapai kompetisi atau subkompetisi dengan segala kompleksinya. Dan yang selanjutnya, dalam hal ini peran seorang guru dalam merancang atau menyusun bahan ajar sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Seorang guru akan lebih detail dalam memberikan materi pembelajaran siswa, anak didiknya, dan tercapai semua kompetisi yang telah ditentukan. Melalui bahan ajar, sehingga bahan ajar sebagai alat pembelajaran juga tidak satu kesatuan pembahasan yang utuh tentang cara pembuatan bahan ajar. Dan yang selanjutnya, pengertian bahan ajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Komsin S. Widodo dan Jasmadi, ia menyatakan berpendapat bahwa bahan ajar adalah seperangkat sarana yang berisi materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetisi dan subkompetisi dengan segala kompleksitasnya. Yang kedua, menurut Pailis Ace dalam Diknas, berpendapat bahwa bahan ajar adalah gabungan dari dua kata, teaching material. Fungsi bahan ajar. Secara garis besar, bahan ajar memiliki fungsi yang berbeda, baik untuk guru maupun siswa. Adapun fungsi bahan ajar untuk guru yaitu 1. Untuk mengarahkan semua aktivitas guru dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. 2. Sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Untuk menghasilkan bahan ajar yang mampu memerankan fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang efektif, bahan ajar perlu dirancang dan dikembangkan dengan mengikuti kaidah dan elemen yang mensyaratkannya. Yang D. Tujuan pembuatan bahan ajar. 1. Memenuhi kebutuhan anak didik sesuai kurikulum. Tujuan utama pembuatan bahan ajar adalah menyediakan materi pembelajaran yang dibutuhkan para peserta didik sesuai kurikulum, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik, setting, atau lingkungan sosial peserta didik. Adapun yang dimaksud dengan kurikulum
adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Kurikulum biasanya berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. 2. Membantu memberikan alternatif bahan ajar untuk anak didik. Pembuatan bahan ajar juga bertujuan membuat peserta didik dalam memperoleh alternatif materi pembelajaran. Karena terkadang buku pelajaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kompetensi para anak didik sulit diperoleh. Dalam hal ini, alternatif merupakan pilihan lain dari buku pelajaran yang dibutuhkan dalam memenuhi kurikulum. Misalnya, guru menyediakan bahan ajar berupa LKS atau lainnya sebagai alternatif. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pembuatan bahan ajar juga membantu memudahkan tenaga pendidik atau guru dalam proses belajar mengajar. Belajar mengajar adalah suatu proses atau usaha seorang tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkah laku anak didiknya menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, belajar mengajar juga rangkaian aktivitas untuk mengatur sebuah lingkungan sehingga membuat peserta didik bisa belajar lebih baik. Dalam hal ini, pembuatan bahan ajar akan membantu guru dalam menuntun para peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya melalui proses belajar mengajar. Bahan ajar cetak dan non-cetak. Bahan ajar merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Tenaga pendidikan harus mengetahui macam-macam bahan ajar. Bahan ajar tergolong menjadi dua macam, yakni bahan ajar cetak dan non-cetak. Bahan ajar cetak dapat berupa buku, handout, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, dan wall chart. Sedangkan bahan ajar non-cetak meliputi bahan ajar audio seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Bentuk bahan ajar menurut Prastowo 2013-307 berdasarkan cara kerjanya bahan ajar dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu menurut bentuk bahan ajar cetak atau printed, yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Contoh handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall chart, atau foto atau gambar, model atau maket. Bahan ajar dengan audio atau program audio yaitu semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contoh kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Bahan ajar pandang, dengar, atau audio visual yaitu segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contoh video, compact disc, dan film. Bahan ajar interaktif atau interactive teaching materials yaitu kombinasi dari dua atau lebih media atau audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang oleh penggunaannya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah dan atau perilaku alami dari presentasi. Contoh compact disc interaktif. Menurut cara kerja bahan ajar yang tidak diproyeksikan, bahan ajar ini adalah bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya sehingga siswa bisa langsung mempergunakan atau membaca, melihat, mengamati bahan ajar tersebut. Contoh foto, diagram, display, model, dan lain sebagainya. Bahan ajar yang diproyeksikan adalah bahan ajar yang memerlukan proyektor agar bisa dimanfaatkan dan atau dipelajari siswa. Contoh slide, film strips, overhead, transparansi atau OHP, dan proyeksi komputer. Kedua, bahan ajar audio. Bahan ajar audio adalah bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekam. Untuk menggunakannya kita mesti memerlukan alat pemain atau player media perekam tersebut.
seperti tab kompo, CD, VCD, multimedia, player, dan sebagainya. Contoh, kaset, CD, flash disk, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan ajar video. Bahan ajar ini memerlukan alat pemutar yang biasanya berbentuk video tape, player, VCD, DVD, dan sebagainya. Karena bahan ajar ini hampir mirip dengan bahan ajar audio, jadi memerlukan media rekam. Namun perbedaannya bahan ajar ini ada pada gambarnya. Jadi secara bersamaan dalam tampilan dapat diperoleh sebuah sajian gambar dan suara, contoh video, film, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahan atau media komputer. Bahan ajar komputer adalah berbagai jenis bahan ajar non-cetak yang membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu untuk belajar. Contoh, Computer Mediated Instruction atau CMI, dan Computer Based Multimedia atau Hypermedia. Menurut sifat bahan ajar berbasiskan cetak yang termasuk dalam kategori bahan ajar ini adalah buku, pamflet, paduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, charts, foto, bahan dari majalah atau koran, dan lain sebagainya. Bahan ajar berbasiskan teknologi yang termasuk dalam kategori bahan ajar ini adalah audio aset, siaran radio, slides, film strips, film, video, siaran televisi, video interaktif, komputer based, tutorial, dan multimedia. Bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, contoh kit sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya. Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia atau terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh, contoh telepon, handphone, video conferencing, dan lain sebagainya. G. Peran bahan ajar bagi guru: menghemat waktu guru dalam belajar, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi sifat fasilitator, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan interaktif. Bagi siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus ada guru. Siswa dapat belajar kapan saja. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri. Siswa dapat belajar menurut membantu potensi untuk menjadi pelajar. H. Isi dan prinsip bahan ajar. A. Isi bahan ajar yaitu sebagai berikut: pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Prinsip bahan ajar itu sebagai berikut: ada prinsip B. Prinsip bahan ajar yaitu sebagai berikut: prinsip referensi, prinsip konsistensi, prinsip kecukupan. Penyusunan bahan ajar. Bahan ajar disusun berdasarkan tujuan atau sasaran pembelajaran yang hendak dicapai. Penyusunan bahan ajar secara umum dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu menulis sendiri. Bahan ajar dapat ditulis sendiri oleh guru sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, mengemas kembali informasi atau teks. Dalam pengemasan informasi, guru tidak menulis bahan ajar sendiri dari awal. Yang ketiga, penataan informasi. Selain menulis sendiri, bahan ajar juga dapat dilakukan melalui kompilasi seluruh materi yang diambil dari buku teks, jurnal, majalah, artikel, koran, dan lain-lain. Elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam penyusunan bahan ajar yaitu sebagai berikut. 1. Konsistensi. Penyusunan bahan ajar harus memperhatikan konsistensi dalam hal pemakaian font, spasi, dan tata letak. Yang kedua, format. Penyajian dalam bahan ajar perlu memperhatikan format kolom tunggal atau multi format, kertas vertikal atau horizontal, dan ikon yang mudah ditangkap. Ketiga, organisasi. Materi pembelajaran harus terorganisasi dengan baik, dalam arti membuat materi pembelajaran yang terdapat dalam bahan ajar tersusun secara sistematis. Yang keempat, cover. Daya tarik peserta didik terhadap bahan ajar pada umumnya lebih banyak dari bagian sampul. Oleh sebab itu, bagian sampul dianjurkan untuk menampilkan gambar, kombinasi warna, dan ukuran huruf.
Keuntungan dan kekurangan bahan ajar. 1. Keuntungan bahan ajar yaitu sebagai berikut. Biaya pembelajarannya efisien karena dapat diikuti oleh sejumlah besar peserta didik. Peserta didik dapat maju menurut kecepatan mereka masing-masing. Bahan ajar dapat direview dan direvisi setiap saat dan bertahap, bagian demi bagian untuk meningkatkan efektivitasnya. Peserta didik mendapat umpan balik secara teratur dalam proses belajarnya, karena proses umpan balik itu dapat diintegrasikan ke dalam bahan-bahan ajar. Yang kedua, kekurangan bahan ajar yaitu sebagai berikut. Biaya pengembangannya tinggi, waktu pengembangan lama, membutuhkan tim pendesain yang berketerampilan tinggi dan mampu bekerja sama secara intensif dalam masa pengembangannya. Peserta didik dituntut memiliki disiplin belajar yang tinggi. Yang terakhir, fasilitator dituntut tekun dan sabar untuk terus-menerus memantau proses belajar, memberi motivasi dan melayani konsultasi peserta didik secara individual setiap kali dibutuhkan.